Kita pastinya menyambut positif aksi agresif pengungkapan kasus-kasus korupsi belakangan ini, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah sinyal positif dari pemerintahan Presiden Prabowo. Ada kasus Pertamax oplosan Pertamina yang pastinya bikin pusing Pak Erick Thohir dan mungkin juga Pak Jokowi. Ada kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ada juga kasus gratifikasi mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta yang uangnya dipakai buat pagelaran fashion show anaknya. Hingga kasus korupsi iklan Bank BJB yang mungkin melibatkan orang-orang dekat dari Kang Emil, Kang Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Kita pastinya menyambut baik semua pengungkapan dan penyelidikan kasus korupsi tersebut. Tapinya nih, ini ada catatan yang bikin kita jadi skeptis dengan semua aksi para aparat belakangan ini. Ini benar-benar sebuah catatan penting. Kita kini bertanya-tanya soal kasus-kasus besar, soal skandal-skandal besar yang sudah lebih dulu dibongkar. Tapinya nih, sampai sekarang masih belum jelas kelanjutannya. Yang sampai sekarang masih belum terungkap dan ditangkap aktor besarnya. Kalau kalian masih ingat ya, ada kasus perlindungan judi online atau judol oleh pejabat di Kementerian Kominfo. Kasus ini tampaknya juga menyeret mantan Menteri Kominfo Budi Ari. Kalian masih ingat kan sama kasus ini? Nah, gimana nih kelanjutan dari kasus ini? Lalu, di kasus pagar laut Tangerang, sampai sekarang setelah pagar bambunya dibongkar habis, sampai sekarang ternyata pengungkapan kasus ini masih tersendat. Baru Kepala Desa Kohot yang dibidik dan diminta bayar denda 48 miliar. Lalu, bagaimana dengan Perusahaan Agung Sedayu dan Taipan Aguan yang ditengarai ada di balik permasalahan ini? Mereka bahkan sama sekali belum diperiksa sama polisi. Lalu, bagaimana pula dengan kasus korupsi minyak goreng atau izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung dan mengarah pada keterlibatan Menteri Erlangga Hartarto? Kasus ini sudah diselidiki sejak era rezim Jokowi, tapi sampai sekarang masih mandek. Dan juga kalau kalian masih ingat nih, ada kasus korupsi izin tambang Blok Medan yang terungkap di persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Dalam kasus yang ditangani KPK ini, muncul nama anak dan menantu dari Pak Jokowi. Lalu, apa kabar penanganan dari kasus Blok Medan ini? Jadi gimana nih? Melihat kasus-kasus yang mandek dan nggak terungkap aktor utamanya, apakah kita masih bisa yakin sama sepak terjang dan kesungguhan Kejaksaan Agung, polisi, dan KPK di era pemerintahan Pak Prabowo ini? Apa kalian masih yakin sama pemberantasan korupsi di era Pak Prabowo? Tulis analisa kritis kalian di kolom. Kita, masyarakat sipil, kita yang masih mencintai Indonesia, kita yang berharap bisa mewariskan Indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita nggak boleh kalah sama koruptor. Kita harus bersatu dan lebih persisten, lebih ngotot dibandingkan para koruptor. Kita harus jadi masyarakat sipil yang nggak mudah lupa dan nggak ada capek-capeknya buat mengingatkan pemerintah dan masyarakat lainnya, dan juga buat menagih hasil kerja para aparat hukum. Baik itu Kejaksaan Agung, polisi maupun KPK. Masyarakat sipil, para aktivis, para akademisi, para intelektual, para seniman, dan para mahasiswa, dan juga para jurnalis, kita semua nggak boleh mudah lupa dan nggak boleh gampang terperdaya. Kita harus ngotot menagih hasil kerja para aparat Kejaksaan Agung, polisi, maupun KPK. Kita harus ngotot mengingatkan Presiden Prabowo soal hutang-hutang kasus korupsi yang masih mandek. Kalau kita nggak persisten mengawasi dan menuntut, mereka, para koruptor kelas kakap itu, bakal dengan mudah bebas melenggang. Dan yang lebih celakanya lagi nih, dan ini sangat bisa jadi adalah apa yang sesungguhnya sekarang sedang terjadi. Bisa sangat jadi upaya bongkar-bongkar kasus korupsi sekarang ini adalah
sekedar upaya dari kekuasaan baru buat mengambil alih praktek korupsi dan kucuran hasil korupsi dari rezim lama. Bisa jadi ini cuma gertakan supaya terjadi pergantian pemain korupsi saja, dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo. Dan kalau benar kekhawatiran inilah yang sedang terjadi, maka praktek korupsi di negara kita bakal semakin merajalela. Dan Indonesia sedang menuju kehancuran. Sebab nggak ada bangsa yang bisa bertahan, nggak ada bangsa yang bisa selamat kalau korupsi dibiarkan subur dan terus semakin subur. Korupsi pelan-pelan tapi pasti akan menghancurkan sendi-sendi perekat kebangsaan kita. Jurang kesejahteraan di antara kelompok kaya korup dan kelompok miskin akan semakin dalam, dan pada akhirnya si miskin akan melakukan perlawanan yang sebenar-benarnya perlawanan. Perlawanan yang seganas-ganasnya perlawanan. Itulah yang telah diajarkan sejarah kepada kita. Itulah yang telah diajarkan ilmu politik dan ilmu sosial kepada kita. Itulah yang telah diingatkan oleh orang-orang bijak, oleh karya-karya sastra, oleh seni, oleh ajaran agama-agama kepada kita. Keserakahan, korupsi akan menghancurkan dirinya sendiri. Kita ingat, dalam catatan sejarah kita, VOC, perusahaan investasi yang sempat menguasai Indonesia selama 2 abad lamanya, perusahaan yang lebih kuat dari negara itu, perusahaan yang jadi tonggak kapitalisme itu, dia hancur karena korupsi. Sejarah yang lebih baru adalah rezim Orde Baru Soeharto. Dia berjaya dan bisa bertahan selama 32 tahun. Tapi akibat korupsi yang meluas, krisis ekonomi pun terjadi. Pemerintah yang berisi kroni-kroni nggak sanggup mengatasinya. Dan akhirnya, rezim tentara ini tumbang. Soeharto dengan mudah dijatuhkan oleh aksi mahasiswa yang tak bersenjata. Makanya, kita perlu mengingatkan Presiden Prabowo. Dia nggak boleh dan nggak bisa bermain-main dalam pemberantasan korupsi. Dia nggak boleh cuma omon-omon dalam pemberantasan korupsi. Taruhannya terlalu besar. Taruhannya terlalu besar buat dirinya sendiri kalau dia ingin mempertahankan kekuasaan. Kalau pemberantasan korupsi era Pak Prabowo cuma basa-basi, ketidakpercayaan para investor dan kreditor bakal semakin besar. Ekonomi Indonesia yang sudah sulit bakal semakin sulit. Nggak ada investasi yang mau datang dan membuka lapangan kerja. Kita bisa memasuki krisis ekonomi. Gejala-gejalanya sudah terlihat dengan jelas. Lihatlah, nilai dolar yang terus naik dan harga saham yang terus menurun sejak Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, ini adalah indikasi ketidakpercayaan pelaku bisnis. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Saudari Rini Budoyo, ya perihal bagaimana Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dan memberantas kasus korupsi di Indonesia. Tentu tadi kita telah mendengarkan ada beberapa nama yang disebutkan dari apa yang sudah kita dengarkan. Ya, tentu memang harapan kita bersama juga, bukan hanya harapan perorangan mungkin ya. Mungkin saya sebut harapan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, ataupun mungkin ya bagi para koruptor itu ya jangan sampailah diberantas gitu ya. Tapi menurut saya 98% lah gitu ya. Mungkin 2%-nya ya para maling-maling itu gitu ya. Nah, itu paling saya rasa itu setuju sekali ya. Setuju sekali bila mana misalnya ada rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Itu saya rasa paling sangat disetujui. Dan mungkin banyak yang setuju juga bila mana ada penerapan hukuman mati buat para koruptor. Nah, lalu kemudian bagaimana undang-undang itu segera disahkan, terutama yang baru-baru ini sering kita dengarkan adalah perampasan aset. Nah, terlepas dari perampasan aset, nah apalagi misalnya apakah ada undang-undang yang bisa membuat efek jerah kepada para pelaku koruptor ini?
kalau hanya untuk dipenjara saja, saya rasa nggak jerah-jerah lah, karena itu juga kita tahu bahwa dari dulu kan seperti ini. Ada yang dipenjara terus keluar, ada lagi yang korupsi keluar lagi, di penjara ya keluar lagi, di penjara keluar lagi, ya seperti itu terus bergantian gitu ya. Dan ketika di penjara juga seperti apa kehidupannya di penjara? Ada kalanya orang bilang ya mewah, ada yang bilang ya masih bisa lah bernapas, setidaknya bisa makan enak lah gitu ya. Padahal mereka itu kan sudah betul-betul menyengsarakan rakyat Indonesia, merugikan keuangan negara kita dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kita percaya, terutama saya sangat apresiasi sebetulnya di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini. Belum setahun menjabat sudah banyak kasus korupsi yang terbongkar. Nah, tapi ada kasus-kasus lainnya yang sampai sekarang belum diungkit dan belum dibuka lagi, yaitu masalah kasus minyak goreng kalau nggak salah. Lalu kemudian ada masalah kasus ya apa namanya kemarin ya, kasus Blok Medan ya, ada dulu kasus ya apa namanya itu, gratifikasi privat jet atau apa dugaan itu. Lalu ada lagi ya masalah OCCRP, ada lagi eh, penyampaian dari salah satu anggota DPR RI yang katanya dana atau anggaran bansos 100 triliun itu sudah dikeluarkan tapi penerimanya fiktif. Nah, itu boleh juga tuh diungkit lagi dan diselidiki. Yang misalnya anggaran bansos 500 triliun itu yang katanya nggak tahu tak kemana gitu ya, atau seperti apa, nah itu boleh diselidiki lagi. Itu pernah juga tuh saya dengar-dengar ya, beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah. Nah kemudian apalagi, belum lagi kasus akun Fufafa yang menghina ya, yang menyerang para tokoh-tokoh tanah air kita teman-teman, hingga ke artis-artis lainnya. Jadi banyak banyak sekali ya. Nah inilah yang menjadi tugas dari Pak Prabowo. Seandainya kalau kita melihat beliau sekarang ini sudah banyak membongkar korupsi, itu bisa merata ke seluruh pelaku, ke seluruh orang yang diduga atau terindikasi, itu bisa diselidiki dan diperiksa terus. Jangan karena berada di dalam lingkaran kekuasaannya, orang-orang terdekatnya jadi tidak dipreteli, tidak diselidiki, tidak dikejar gitu. Tapi kita yakin Pak Prabowo ini komitmennya sangat kuat ya untuk memberantas korupsi. Kita percayakan hal itu. Nah, saya akan coba masuk beberapa komentar di video ini. Pemerintah kirim draft undang-undang penyitaan aset koruptor ke DPR secepatnya. Masalah pemberantasan korupsi itu cuman omon-omon. Yang ditangkap itu bukan pemain utama, yang belum diperiksa masih banyak, apalagi yang dekat sama penguasa. Nah, kita yang paling penting itu ditangkap pelaku utamanya. Tadi ada di Bali kalau nggak salah, kebetulan saya buka Facebook gitu ya, ada beberapa orang telah ditangkap karena apa, selegram atau apa tuh ya, yang ditangkap itu katanya terlibat apa namanya, mempromosikan situs judi online gitu ya, judi online. Nah, saya rasa ini kan kurang efektif juga menurut saya. Bagaimanapun mereka bekerja, teman-teman, mempromosikan ya untuk cari makan mereka juga. Tapi siapa dalang di balik ini semua? Yaitu yang harus ditangkap. Siapa yang menyuruh mereka mempromosikan judul itu yang ditangkap sebetulnya. Atau siapa yang menawarkan, atau lebih tepatnya bandarnya langsung yang dikejar, seperti itu ya. Saya rasa itu yang lebih efektif. Kalau misalnya hanya orang yang mempromosikan ditangkap, kalau ini sudah ditangkap pasti juga muncul orang-orang baru nanti yang memang mereka butuh pekerjaan, butuh uang, butuh makan gitu. Nah seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, kemudian kita balik ke topik awal. Kasus besar di depan mata yang merugikan triliunan uang negara diabaikan, tapi kasus Hasto yang cuma diduga menghilangkan barang bukti Tom Lembong yang tuduhan jaksa nggak jelas karena pesanan malah dikedepankan, sungguh aneh hukum di negeri Indonesia. Nah, KPK lah kita lihat beberapa bulan ini ngotot aja bahas Hasto melulu. Padahal banyak kasus-kasus lainnya yang lebih besar yang memang sebetulnya itu menjadi tugas dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang kita tahu sekecil apapun masalahnya memang harus diselesaikan. Tetapi lihat masalahnya dulu. Bila mana ada kasus yang lebih besar ketimbang kasus-kasus receh semacam itu, yaitu yang diutamakan dulu dikejar karena sifatnya merugikan negara. Kalau kasus Hasto misalnya itu kan diduga menghilangkan barang bukti atau terlibat, itu pun oke lah kalau misalkan terlibat saja sekalipun misalnya saja. Kasus suap tidak sampai angkanya 1 miliar, harusnya yang menangani ini kepolisian bukan KPK. Receh banget KPK menangani kasus di bawah 1 miliar. Ada kepolisian seharusnya yang mengapakan itu. Kita sebagai orang awam, tapi saya pernah dengar ada undang-undangnya mengatakan seperti itu. Tapi yang dilakukan KPK apa saat ini? Hasto lagi, kasus Harun Masiku lagi, kasus Harun Masiku lagi. Kasus yang lainnya nggak diungkit-ungkit KPK. Nah, ini yang beratnya, jangan-jangan hanya mengincar orang-orang yang tidak dekat dalam pemerintahan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita juga di channel ini. Mungkin seperti itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Teman-teman bolehlah silakan sampaikan komentar kalian juga. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.